Ini adalah tugas pertama. Pertama, kita akan menghitung return realisasi masing-masing saham. Caranya yaitu sama dengan buka kurung T1 dikurang T0, tutup kurung dibagi T0. Enter. Hasilnya kita tarik aja ke bawah. Untuk saham B sama dengan buka kurung T1 dikurang T0, tutup kurung dibagi T0. Enter. Kita tarik aja ke bawah. Sekarang kita akan menghitung rata-rata return aritmatik. Caranya itu sama dengan average, buka kurung, kita sorot return yang sebelumnya sudah dihitung, enter, maka hasilnya adalah 2,65%. Selanjutnya untuk saham B sama dengan average, buka kurung, sorot return yang sebelumnya sudah dihitung, enter, maka hasilnya adalah 3,31%. Selanjutnya kita akan menghitung return rata-rata saham A dan saham B. Caranya yaitu sama dengan 1 ditambah T1, enter, kita tarik aja ke bawah. Untuk saham B sama dengan 1 ditambah T1, enter, kita tarik aja ke bawah. Selanjutnya sama dengan T1 dikali T2 dikali T3, enter, sama dengan T1 dikali T2 dikali T3, enter. Selanjutnya sama dengan hasil yang tadi, enter. Selanjutnya sama dengan hasil yang tadi dikurang 1, enter, maka hasilnya adalah 2,60%. Untuk saham B sama hasil yang sebelumnya dikurang 1, enter, maka hasilnya adalah 3,23%. Selanjutnya kita akan menghitung risiko standar defisiasi dari masing-masing saham. Sama dengan RI dikali PRI, enter, kita tarik aja ke bawah. Kita jumlahkan dulu sama dengan sum, buka kurung, kita sorot yang sebelumnya sudah dihitung, enter. Selanjutnya sama dengan RI dikurang ERI, enter, kita tarik aja ke bawah. Selanjutnya ERI kita tarik aja ke bawah. Selanjutnya yang terakhir sama dengan dikali PRI, enter, kita tarik aja ke bawah. Selanjutnya kita akan menghitung varians sama dengan sum, buka kurung, kita sorot yang sebelumnya sudah kita hitung, enter, maka hasilnya adalah 0,0007. Selanjutnya defisiasi sama dengan varian, enter, maka hasilnya adalah 2,70%. Selanjutnya sama dengan enter, maka hasilnya adalah 0,7624. Selanjutnya untuk saham B caranya sama dengan RI dikali PRI, enter, kita tarik aja ke bawah. Kita jumlahkan dulu sum, buka kurung, kita sorot, enter. Selanjutnya sama dengan RI dikurang ERI, enter, kita tarik aja ke bawah. Selanjutnya sama dengan enter, kita tarik aja ke bawah. Selanjutnya sama dengan PRI, enter, kita tarik aja ke bawah. Untuk varian sama dengan sum, buka kurung, kita sorot yang sudah dihitung sebelumnya, enter. Selanjutnya defisiasi standar sama dengan varian 0,5, enter. Selanjutnya sama dengan enter, maka hasilnya adalah 0,7113. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari perhitungan yang sudah kita hitung sebelumnya. Dan di sini ada risk free-nya sesuai dengan perintah yang ada di tugas. Selanjutnya kita akan menghitung return dan risiko portofolio. Di sini ada return portofolio dan risiko portofolio. Untuk bobot yang dipakai dalam perhitungan ini yaitu 50% untuk saham A dan 50% untuk saham B, sesuai perintah yang ada di tugas. Cara menghitungnya yaitu sama dengan buka kurung return geometri saham A dikali bobot saham A,
tutup kurung ditambah buka kurung return geometri saham B dikali bobot saham B, tutup kurung, enter, maka hasilnya adalah 2,91%. Untuk risiko portofolio, rumusnya sama dengan buka kurung risiko saham A dikali bobot saham A, tutup kurung, tambah buka kurung risiko saham B dikali bobot saham B, tutup kurung, enter, maka hasilnya adalah 3,02%. Selanjutnya, kita akan menghitung share ratio untuk saham A dan saham B. Caranya yaitu sama dengan buka kurung return aritmatik dikurang risk free, tutup kurung, dibagi risiko. Enter, maka hasilnya adalah min 50,08%. Untuk saham B sama dengan buka kurung return aritmatik dikurang risk free, tutup kurung dibagi risiko. Enter, maka hasilnya adalah min 20,66%. Selanjutnya, interpretasi kinerja portofolio. Berdasarkan hasil perhitungan, saham B memiliki tingkat return yang lebih tinggi dibanding saham A. Namun, risiko yang dimiliki saham B juga lebih besar. Pembentukan portofolio dengan komposisi 50% saham A dan 50% saham B dapat membantu mengurangi risiko melalui diversifikasi, sehingga risiko investasi menjadi lebih besar dan relatif lebih stabil dibandingkan jika hanya berinvestasi pada satu saham. Meskipun demikian, kinerja portofolio tersebut masih belum optimal karena return portofolio yang diperoleh masih berada di bawah tingkat pengembalian bebas resiko, risk-free rate sebesar 4%. Dengan demikian, portofolio tersebut belum mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih besar dibandingkan investasi bebas risiko. Berikut adalah tugas kedua. Selanjutnya, pada tugas 2, pertama kita akan menghitung return dan risiko masing-masing saham. Caranya yaitu sama dengan buka kurung T1 dikurang T0, tutup kurung dibagi T0. Enter. Kita tarik aja ke samping, kita tarik aja ke bawah. Selanjutnya kita akan menghitung average return. Caranya yaitu sama dengan average, buka kurung, kita sorot return yang sudah dihitung sebelumnya, tutup kurung, enter. Kita tarik ke samping. Selanjutnya return annual. Caranya yaitu sama dengan buka kurung 1 ditambah average return, tutup kurung. Kita tarik aja ke samping. Selanjutnya ada variance. Caranya yaitu sama dengan var, buka kurung, kita sorot return yang sudah dihitung sebelumnya, tutup kurung, enter. Kita tarik aja ke samping. Selanjutnya ada standar defisiasi. Caranya yaitu sama dengan buka kurung, variance, tutup kurung, enter. Kita tarik aja ke samping. Selanjutnya ada standar defisiasi annual. Caranya yaitu sama dengan standar defisiasi dikali 4. Enter. Kita tarik aja ke samping. Selanjutnya kita akan menghitung korelasi dan covariance antar saham. Pertama di sini ada korelasi saham A dan B. Cara menghitungnya yaitu sama dengan korel, buka kurung, kita sorot return A dan return B, tutup kurung, enter. Selanjutnya ada saham A dan C sama dengan korel, buka kurung, return A dan return C, tutup kurung, enter. Selanjutnya ada saham B dan C sama dengan korel, buka kurung, return B dan return C. Selanjutnya ada covarian. Caranya sama dengan covar, buka kurung, return A dan return B. Selanjutnya ada A dan C sama dengan covar, selanjutnya ada B dan C sama dengan covar, buka kurung, B dan C. Selanjutnya kita akan menghitung membentuk beberapa kombinasi portofolio. Di sini diisi untuk bobotnya, perkiraan saja berapa
Yang penting jika dijumlahkan itu hasilnya yaitu 100%. Matriksnya juga kita isi. Untuk varians itu diisi sesuai matriks dan perhitungan yang sudah dihitung sebelumnya. Untuk bobot tetap, kita isi sesuai yang ada di bobot, kita pindahkan ke bobot tetap. Selanjutnya kita akan menghitung varian portofolio. Caranya itu sama dengan mult buka kurung, mult buka kurung, kita sorot bobotnya, dan varians. Tutup kurung, kita sorot bobot tetap, tutup kurung, enter. Maka hasilnya adalah 0,0004. Selanjutnya standar deviasi portofolio, caranya yaitu sama dengan buka kurung, varians portofolio, tutup kurung, enter. Hasilnya adalah 0,020. Selanjutnya kita akan menghitung standar deviasi annual portofolio. Caranya yaitu sama dengan standar deviasi dikali 4, enter. Hasilnya adalah 0,039. Selanjutnya kita akan menghitung return tetap sama dengan sum product buka kurung bobot tetap maka hasilnya adalah 13%. Selanjutnya kita akan menghitung return perbandingan. Caranya itu sama dengan sum product buka kurung bobot dan return annual. Tutup kurung, enter. Maka hasilnya adalah 13%. Selanjutnya kita akan menghitung kombinasi portofolio. Di sini saya sudah mengisi masing-masing bobot, perkiraan bobot yang akan dipakai. Kita harus menghitung satu persatu dari bobot tersebut. Caranya yaitu 10%, 60%, 30%. Maka bisa dilihat hasilnya. Kris ini kita bisa lihat dari hasil standar deviasi annual portofolio. Kita pindahkan ke sini 0,028. Untuk returnnya kita ambil dari return perbandingan yaitu 12,22, enter. Selanjutnya untuk porto yang kedua kita hitung 25, 50%, 25%. Maka hasilnya adalah 0,032 dan 12,72%. Selanjutnya kita hitung porto yang ketiga 45, 35, 20. Maka di sini hasilnya yaitu 0,0338 dan persennya adalah 13,34. Selanjutnya porto yang keempat 60, 25, 15. Maka hasilnya adalah 0,041 dan persennya yaitu 13,84%. Selanjutnya porto yang kelima yaitu 75%, 15%, dan 10%. Maka hasilnya yaitu 0,045 dan 14,35%. Maka hasil efisien frontiernya bisa kita lihat. Hasilnya adalah seperti ini. Untuk membuat gambar efisien frontiernya, caranya yaitu klik insert, pilih yang ini. Kita pindahkan terlebih dahulu. Bisa kita atur besarnya sesuai kebutuhan kita. Lalu kita edit dulu. Select data. Di sini kita isi masing-masing portonya. Caranya untuk series name kita isi porto 1. Untuk series X kita isi RIS-nya. Dan untuk series Y kita isi return-nya. Klik OK. Dan selanjutnya lakukan hal yang sama untuk semua porto. Kalau sudah kita klik OK. Nanti di sini langsung berbentuk efisien frontiernya.
Selanjutnya, menentukan portofolio optimal. Cara menghitungnya sama dengan buka kurung T1 dikurang T kosong, tutup kurung dibagi T kosong. Kita tarik aja ke samping, kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita akan menghitung excess return. Caranya yaitu sama dengan return A dikurang enter. Kita tarik aja ke samping, kita tarik aja ke bawah. Selanjutnya kita akan menghitung expect return rata-rata. Caranya yaitu sama dengan average, buka kurung, kita sorot return A, tutup kurung enter, kita tarik aja ke samping. Selanjutnya di sini ada beta. Betanya ini kita isi sesuai petunjuk yang ada di tugas. Selanjutnya kita menghitung excess return beta. Caranya yaitu sama dengan buka kurung expect return rata-rata dikurang risk free, tutup kurung, dibagi beta A, kita tarik aja ke samping. Selanjutnya kita akan menghitung standar deviasi. Caranya itu sama dengan standar deviasi, buka kurung, kita sorot return A, tutup kurung enter, kita tarik aja ke samping. Selanjutnya kita akan menghitung variance. Caranya yaitu sama dengan standar deviasi enter, kita tarik aja ke samping. Selanjutnya kita akan menghitung standar deviasi excess return. Caranya yaitu sama dengan standar deviasi, buka kurung, kita sorot excess return-nya, tutup kurung enter, kita tarik aja ke samping. Selanjutnya kita akan menghitung varian excess. Caranya yaitu sama dengan standar deviasi excess return enter, kita tarik aja ke samping. Selanjutnya kita akan menghitung A, B, C, ZW, sum of dan cut off tertinggi. Caranya yaitu sama dengan buka kurung expect return rata-rata dikurang risk free, tutup kurung dikali beta dibagi varian excess. Kita tarik aja ke samping. Selanjutnya yang B sama dengan beta dibagi varian excess enter, kita tarik aja ke samping. Selanjutnya yang C sama dengan buka kurung varian excess dikali hasil A, tutup kurung dibagi buka kurung 1 ditambah varian excess dikali nilai B, tutup kurung enter, kita tarik aja ke samping. Selanjutnya sebelum menghitung nilai Z kita harus menghitung cut off terlebih dahulu. Caranya yaitu sama dengan max buka kurung, kita sorot nilai C, tutup kurung enter, maka hasilnya adalah 0,013. Selanjutnya kita menghitung Z sama dengan
beta dibagi varian excess dikali excess return beta dikurang risk free tutup kurung dibagi beta dikurang cut off tertinggi, tutup kurung, enter. Kita tarik aja ke samping. Selanjutnya kita akan menghitung nilai W. Sebelum menghitung nilai W, kita harus menghitung sum of terlebih dahulu. Caranya yaitu sama dengan sum, buka kurung, sorot nilai Z, tutup kurung, enter. Maka hasilnya adalah 16,143. Selanjutnya kita menghitung W sama dengan Z dibagi sum of, enter. Kita tarik aja ke samping. Selanjutnya kita akan menghitung evaluasi kinerja Sharpe, Trainer, dan Jensen Alpha. Yang pertama ada indeks Sharpe. Caranya yaitu sama dengan buka kurung, expect return rata-rata dikurang risk free, tutup kurung dibagi standar deviasi, enter. Maka hasilnya adalah 0,705 atau jika dipersenkan yaitu 71%. Selanjutnya caranya sama, yaitu sama dengan buka kurung, expect return rata-rata saham B dikurang risk free, tutup kurung dibagi standar deviasi saham B, enter. Maka hasilnya adalah 0,492 atau 49%. Selanjutnya sama dengan expect return rata-rata saham C dikurang risk free, tutup kurung dibagi standar deviasi saham C, enter. Maka hasilnya adalah 0,570 atau 57%. Selanjutnya kita akan menghitung indeks trainer. Caranya yaitu sama dengan buka kurung rata-rata dikurang risk free, tutup kurung dibagi beta, enter. Maka hasilnya adalah 0,022 atau jika dipersenkan yaitu 2%. Yang B kita hitung sama dengan expect return rata-rata saham B dikurang risk free, tutup kurung dibagi beta saham B, enter. Maka hasilnya adalah 0,026 atau jika dipersenkan yaitu 3%. Selanjutnya sama dengan buka kurung rata-rata dikurang risk free, tutup kurung dibagi beta saham C, enter. Maka hasilnya adalah 0,014 atau jika dipersenkan yaitu 1%. Selanjutnya kita akan menghitung indeks Jensen. Caranya itu sama dengan rata-rata dikurang buka kurung risk free ditambah buka kurung return market dikurang risk free, tutup kurung dikali beta, tutup kurung, enter. Maka hasilnya adalah min 0,082 atau jika dipersenkan min 8%. Selanjutnya caranya sama dengan rata-rata saham B dikurang buka kurung risk free ditambah buka kurung return market dikurang risk free, tutup kurung dikali beta, tutup kurung, enter. Maka hasilnya adalah min 0,051 atau jika dipersenkan yaitu min 5%. Selanjutnya sama dengan rata-rata C dikurang buka kurung risk free ditambah buka kurung return market dikurang risk free, tutup kurung dikali beta,
tutup kurung enter. Maka hasilnya adalah min 0,076 atau jika dipersenkan yaitu min 8%. Selanjutnya, keputusan manajerial investasi. Berdasarkan hasil analisis, portofolio optimal terdiri atas saham A, B, dan C dengan bobot masing-masing 50%, 30%, dan 20%. Kombinasi ini mampu memberikan keseimbangan antara tingkat return dan risiko melalui diversifikasi yang efektif. Grafik efisien Frontier menunjukkan bahwa peningkatan return diikuti oleh peningkatan risiko, sehingga portofolio pada garis efisien Frontier menjadi pilihan yang paling efisien. Hasil evaluasi kinerja menunjukkan bahwa saham B memiliki nilai indeks trainer tertinggi sehingga paling baik dalam menghasilkan return terhadap risiko sistematis. Namun, berdasarkan indeks Sharpe, saham A memiliki kinerja yang lebih baik karena mampu memberikan return yang lebih tinggi terhadap total risiko yang ditanggung.